Luffy. Halo guys, selamat datang di channel Baraya Movie. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita serial Netflix yang berjudul One Piece Live Action. Dengan total 8 episode, serial ini merupakan salah satu anime dan manga paling ikonik dalam sejarah. Penggemar setia dan para penikmat petualangan Luffy dan krunya akan dimanjakan dengan adaptasi kisah tersebut ke dalam bentuk yang baru di One Piece Live Action ini. Bagaimana keseruan petualangan Luffy dan krunya dalam mencari harta karun? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang raja bajak laut bernama Gold Roger yang akan dijatuhi hukuman mati oleh para marinir angkatan laut, akibat perbuatannya yang telah mencuri serta berkonspirasi melawan pemerintah dunia. Di sana terlihat banyak sekali warga yang menyaksikan eksekusi tersebut, lalu para penduduk pun bertanya-tanya di mana Roger menyembunyikan harta karun. Sebelum dieksekusi, Roger diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan terakhirnya. Free yourselves. Take to the seas. My treasure is yours to find. Mendengar apa yang dikatakan Roger, para bajak laut kini berpencar ke segala penjuru untuk bisa mencari harta karun yang Roger maksud. Setelah kejadian itu lahirlah era baru, serta dimulailah perebutan harta bajak laut yang hilang. Berpindah pada seorang remaja bernama Monkey D. Luffy yang sedang berlayar, dirinya ingin sekali mewujudkan mimpinya menjadi seorang raja bajak laut dan menemukan One Piece. Namun tiba-tiba perahunya mengalami kebocoran dan mulai tenggelam, sehingga hal ini membuat Luffy dengan cepat memasuki sebuah tong. Keesokan harinya, tong yang berisi Luffy pun berada di antara dua perahu bajak laut yang tengah melakukan perang. Salah satu pemimpin bajak laut yang bernama Alvida dengan bauti 5 juta berry memerintahkan para pasukannya untuk terus menyerang perahu musuh, hingga pada akhirnya perang itu pun dimenangkan oleh Alvida. Lalu setelah perang itu selesai, Alvida menanyakan kepada musuh keberadaan seorang pemburu bajak laut yang bernama Roronoa Zoro, namun mereka tidak tahu. Alvida yang tidak percaya malah menghabisi mereka. Ternyata tong yang berisikan Luffy diambil oleh anak buah Alvida dan disimpan di kapalnya. Di malam harinya saat salah satu anak buah Alvida yang bernama Koby tengah membersihkan senjata milik Alvida, tiba-tiba dia melihat sebuah tong bergerak dengan sendiri. Dengan rasa takut Koby pun mulai mendekatinya. Tak lama Luffy pun keluar dari tong tersebut. Hal itu membuat Koby kaget dan ketakutan. Setelah merasa cukup tenang, mereka berdua pun akhirnya mulai berbincang tentang Alvida si bajak laut yang kejam. Namun Luffy menanggapi dengan nada tenang, seakan-akan ia tidak takut apapun. Lalu flashback menceritakan Luffy kecil yang baru saja terbangun dan bergegas membantu para bajak laut yang sedang mempersiapkan barang-barang mereka. Luffy yang ingin sekali menjadi kru bajak laut mencoba meyakinkan sang kapten bernama Shanks dengan cara melukai dirinya sendiri untuk dianggap kuat. Tak lama Alvida pun terbangun dari tidurnya, dan pertarungan Luffy dan Alvida pun tak terelakkan. Rupanya Luffy bukanlah orang biasa, di mana ia memiliki tubuh karet. Bahkan Luffy pun tidak terluka setelah mendapatkan tembakan, ia malah berhasil menghajar Alvida dan membuat Alvida terpental entah kemana. Bahkan Luffy dengan mudah menundukkan para anak buah Alvida. Di sisi lain terlihatlah Roronoa Zoro yang menjadi incaran Alvida. Rupanya kini tengah berada di Pulau Sikis untuk bertapa. Bersamaan dengan itu datanglah seorang pria yang memintanya untuk bergabung dengan sindikat pembunuh. Karena penolakannya, Zoro dianggap pemberontak dan kemudian mereka pun bertarung. Keesokan harinya Luffy pun pergi dari kapal bajak laut bersama Koby. Di sini Koby yang merasa penasaran mengapa badan Luffy bisa melar. Di saat itu juga Luffy pun mulai menceritakan lanjutan ceritanya. Luffy memasuki sebuah ruangan kapal, di mana ia malah memakan satu buah yang sangat dilarang. Setelah itu Luffy menghampiri Shanks yang tengah diganggu oleh bajak laut lain. Melihat hal itu Luffy sangat marah kepada Shanks karena diam saja walaupun diganggu bajak laut lain. Shanks mencoba kasih pengertian kepada Luffy sambil menarik tangannya. Tak disangka tangan Luffy pun melar. Dari situlah Shanks tahu bahwa Luffy rupanya telah memakan buah iblis yang membuat tubuhnya bisa melar. Setelah menceritakan itu Luffy menjelaskan pada Koby bahwasanya ia akan pergi mencari peta untuk bisa menuju Grand Line agar bisa mencari One Piece. Dan Koby mengungkapkan keinginannya untuk bisa jadi seorang marinir. Luffy pun mengajaknya untuk pergi ke pangkalan marinir terdekat untuk mewujudkan keinginan Koby. Mereka yang telah tiba di pangkalan militer memutuskan untuk makan terlebih dahulu sebelum melakukan pencarian peta. Namun ketika sedang makan,
Tiba-tiba datanglah Zoro dengan membawa karung berisi mayat pria yang dia kalahkan tadi, dan di sini juga ternyata ada seorang wanita bernama Nami yang tengah mencari peta menuju Grand Line. Beberapa saat kemudian tiba-tiba terjadi keributan antara Zoro dengan seorang pria bernama Helmeppo, di mana Helmeppo yang songong malah menantang Zoro, ketika disarankan untuk meminta maaf kepada seorang anak kecil yang sudah ia tabrak. Ternyata Helmeppo ini anak dari Kapten Marinir bernama Morgan, dikarenakan Zoro telah membuat keributan, jadi Zoro mau tidak mau dihukum oleh Morgan, dengan dijemur selama 7 hari tanpa makan dan minum. Lagi-lagi Helmeppo membuat ulah, dengan membawa pedang Zoro, ia berusaha mengganggu Zoro yang sedang diikat. Di tempat berbeda terlihat Nami yang menyamar sebagai pasukan marinir untuk mencari keberadaan peta Grand Line, sementara Luffy yang tengah menyelinap untuk mencari peta yang sama pun malah tiba di tempat Zoro dihukum. Luffy pun mulai mengajak Zoro berbincang. Ia mencoba mengajak Zoro untuk bergabung menjadi krunya, akan tetapi Zoro dengan dingin menolak, namun dengan polosnya Luffy malah membebaskan Zoro. Di sisi lain Nami yang kini berada di sebuah ruang penyimpanan mulai mencari peta tersebut, namun sialnya hal itu malah dipergoki oleh seorang marinir yang pakaiannya telah dibawa oleh Nami, dan tiba-tiba Luffy datang, di mana ia juga ingin mencari peta tersebut. Luffy dan Nami pun mulai berjalan pergi tanpa rasa takut. Namun sialnya mereka malah ketemu dengan Kapten Morgan, sehingga Nami pun berpura-pura menjadi seorang marinir baru yang sedang menangkap Luffy dengan alasan telah membuat keributan di alun-alun. Beruntunglah Morgan tidak merasa curiga sedikitpun, sehingga mereka dipersilakan pergi. Ternyata Nami berhasil merampas kunci ruangan Morgan tanpa disadari olehnya, karena memang latar belakang Nami adalah seorang pencuri. Tak lama setelah itu Morgan pun sadar dua orang tadi merupakan penyusup. Hal itu membuatnya segera menghidupkan alarm, kemudian mengarahkan Luffy dan Nami untuk menyerahkan diri. Zoro yang bebas setelah diselamatkan oleh Luffy pun melihat Luffy dan Nami sedang dalam masalah. Ia pun mulai terbuka hatinya untuk membantu Luffy yang juga sudah membantu dirinya. Mereka bertiga pun berjibaku melawan Morgan dan anak buahnya. Setelah kejadian itu mereka bertiga pun bergegas pergi dari sana dengan membawa peti yang berisi peta itu. Ketika mereka akan pergi, tiba-tiba datang Helmeppo dengan membawa senjata. Tak disangka Koby datang dan langsung menghajar Helmeppo. Marines are here already. You're under arrest. Kemudian Luffy mengajak Koby untuk pergi bersamanya. Namun Koby memutuskan untuk tidak ikut dengan Luffy, karena inilah mimpinya selama ini, yaitu ingin menjadi seorang marinir. I'm not coming with you. I'm gonna do what I wanna do. I'm gonna be a Marine. Luffy yang sudah menganggap Koby sebagai sahabat sangat mendukung, tapi Koby berbicara jikalau suatu saat mereka akan bertemu kembali akan menjadi musuh. Kemudian Shin memperlihatkan seorang pria tua bernama Garp yang mengetahui jika peta Grand Line telah dicuri. Ia langsung memerintahkan tangan kanannya untuk segera mengganti tujuan ke Sel Town. Episode 2 memperlihatkan Nami yang sedang berusaha membuka peti itu dan akhirnya berhasil terbuka. Mereka dengan cepat berdiskusi dengan Nami dan mulai menjelaskan titik ke arah mana mereka harus pergi. Tak lama, tiba-tiba mereka diserang dengan sebuah suar asap yang membuat mereka tidak sadarkan diri. Namun sebelum itu Luffy menelan peta untuk memastikan peta tersebut aman. Ketika sadar, ternyata mereka sedang berada di sebuah pentas atraksi dengan para penonton yang nampak terpaksa menyaksikan atraksi tersebut. Ternyata para penonton itu adalah sandera para bajak laut. Kemudian datanglah Kapten Bajak Laut yang bernama Bagi si Badut. Di sini Bagi pun merasa marah, karena ketiga orang itu telah terlebih dahulu mengambil petanya. Di situ juga Bagi berkata bahwa ia dan kelompoknya merupakan bajak laut yang paling ditakuti, sehingga dia ditakdirkan untuk menemukan One Piece. Lalu saat berhasil menemukannya maka dia akan menjadi seorang raja bajak laut. Kemudian setelah mengatakan hal itu Bagi pun mulai mengancam mereka bertiga untuk segera menyerahkan peta Grand Line, karena jika tidak maka mereka akan dihabisi. Ketika Nami berusaha melarikan diri, ia sangat dibuat terkejut ketika ia melihat kota yang telah hancur dibantai oleh Bagi si Badut. Mengetahui peta ada pada Luffy, Bagi kini memisahkan Luffy dengan Zoro dan juga Nami. Sisi lain Koby yang saat ini telah menjadi seorang marinir pun nampak begitu gugup saat berhadapan dengan wakil Laksamana Garp. Garp adalah orang yang menangkap Roger dan mengeksekusinya dahulu. Kembali pada Nami dan Zoro yang berada di sebuah ruangan dengan keadaan terikat serta terkurung. Mereka berusaha membuka ikatan serta gembok tersebut, namun bersamaan dengan itu terdengarlah suara teriakan Luffy. Yang ternyata dia terikat dengan kaki serta tangan yang menjadi panjang.
dengan harapan Luffy bisa berbicara mengenai di mana peta tersebut disembunyikan, bahkan secara mengejutkan bagi menyinggung kalau ia mengenal Shanks, orang yang paling Luffy kagumi. Karena Luffy tetap tidak mau bicara, bagi mulai mengancam akan membunuh penduduk desa, hal itu membuat Luffy marah. I'm warning you, it's Buggy! But why? He's having such a great time. Sementara itu di ruangan lain, Zoro dan Nami yang berusaha melepaskan ikatan serta gembok itu pun tiba-tiba didatangi oleh salah satu anak buah Buggy, di mana anak buah Buggy terlihat dendam pada Zoro, karena telah membunuh kakaknya yang juga merupakan bajak laut. Selain itu Zoro juga merupakan seorang pembunuh bajak laut buronan dan ia akan menukar mayat bajak laut tersebut dengan uang. Beralih pada Garp yang mulai menginterogasi Koby. How long you been working with the pirates who attacked this base? Garp tahu jika Koby mengenal Luffy, dia pun mulai menceritakan siapakah Luffy. I was held captive by a pirate named Alvida. Then he saved me. Who? Koby diajak oleh Garp untuk bisa mencari Luffy agar ia bisa diadili. Ternyata benar ucapan dari Koby sebelumnya pada Luffy, kalau suatu saat mereka bertemu lagi, akan menjadi seorang musuh. Lalu film flashback ke 10 tahun yang lalu, di mana terlihat kelompok Shanks yang sedang bertarung dengan kelompok penjahat, namun Shanks tidak sadar jikalau Luffy rupanya telah diculik. Saat di pertengahan jalan, tiba-tiba kapal yang mereka tumpangi diserang oleh sesosok monster. Tak lama kemudian Shanks langsung menyelamatkan Luffy. Akibat penyelamatan itu, membuat ia harus kehilangan satu lengan karena diserang monster. Kembali ke masa sekarang, terlihat Luffy yang kini berada di sebuah akuarium, dan Buggy terus memaksa Luffy untuk menyerahkan peta itu, karena jika tidak dia akan menghabisinya, dengan cara mengisi akuarium itu dengan air hingga penuh. Walaupun diancam, Luffy tetap menolak memberikan peta itu, bahkan ia siap mati daripada memberikannya. Tak lama kemudian Nami dan Zoro yang berhasil lepas dari ikatannya pun datang untuk menyelamatkan Luffy. Namun karena terlalu banyak meminum air, peta yang ada di dalam tubuh Luffy pun keluar. Melihat itu Buggy dengan cepat mengambilnya. Di sini pun terjadi pertarungan antara mereka. How am I supposed to slice the guy who's already in pieces? Nami dan Zoro terlihat nampak kesusahan melawan Buggy yang terus saja menghindari serangan dengan cara membagi tubuhnya. Ketika topi jerami pemberian Shanks dirusak oleh Buggy, membuat Luffy yang murka mulai menyuruh Nami dan Zoro membuka peti yang ada untuk mengurung potongan tubuh Buggy, yang hanya menyisakan kepala lengan dan kakinya saja. Setelah itu Luffy langsung saja mengeluarkan pukulan andalannya. One Piece will never be yours! Sebelum melanjutkan perjalanan yang tertunda, Luffy dan kedua rekannya terlebih dahulu membebaskan para penduduk kota tersebut. Setelah itu mereka pun pergi dari tempat itu dan melanjutkan perjalanan menuju Grand Line. Dalam perjalanan itu, Nami pun terlihat sedang memperbaiki topi milik Luffy. Setelah selesai memperbaikinya Nami masuk ke dalam kapal. Tanpa mereka ketahui, diam-diam Nami menghubungi seseorang melalui sebuah alat komunikasi yang dia sembunyikan di bawah kapal. It's me. You can tell him I have the map. Episode 3 memperlihatkan Luffy dan krunya yang masih dalam perjalanan menuju Grand Line. Tak berselang lama kapal mereka mengalami kebocoran. Jelas saja hal itu membuat Nami kesal karena alat komunikasinya rusak terkena air. The way you're clanging those swords around all the time, you must have broken something. Luffy mencoba membuat mereka tenang. Ia mengarahkan agar kita bisa mencari kapal baru yang lebih layak. Di kapal Angkatan Laut, Garp kagum melihat hasil kerja Koby dan mengajaknya untuk masuk ke dalam. Sementara Helmeppo menjadi cemburu melihatnya. Di sisi lain Luffy dan kru tiba di desa Sirup. Di desa itu ternyata mereka melihat poster Buggy. Desa Sirup terkenal dengan pembuatan kapalnya. Luffy berencana mencari kapal di desa itu. Luffy terkesima melihat kapal berlambangkan kambing. Di sana ia berjumpa dengan seseorang bernama Usopp yang sedang bersih-bersih. Luffy berkata ia ingin membeli kapal ini. Namun Usopp bukanlah pemilik kapal ini. Lalu mereka diajak ke rumah pemilik kapal, yaitu temannya Usopp. Luffy dan krunya terkejut karena rumah temannya Usopp ini benar-benar besar. Usopp membawa mereka masuk melalui pintu belakang dan ternyata Usopp tak diterima di rumah ini. Another one of your lies. Namun untungnya datanglah seseorang bernama Kaya. Ia pemilik rumah ini dan juga kapal tadi. Kaya mengundang Usopp dan yang lain untuk mampir ke rumah untuk makan malam bersama sambil bercerita. Diketahui ternyata kondisi kesehatan Kaya sedang memburuk, namun entah apa penyakit yang dideritanya. Mereka dibawa ke tempat penyimpanan baju. Nami mengambil kesempatan ini untuk mencoba baju yang ada. Di sana Luffy bertaruh dengan Nami kalau ia bisa mendapatkan kapal tadi dengan gratis. Di sisi lain memperlihatkan pelayan setia Kaya yang bernama Klahadore. Ialah yang selalu menjaga Kaya setiap saat. Di kapal Angkatan Laut Koby kalah bermain melawan Garp, karena menurut Garp Koby terlalu banyak berpikir.
Garp meminta agar mengulang permainannya dengan waktu 2 menit saja. Dan ya, kali ini Kobe berhasil menang karena ia menggunakan insting bajak lautnya. Kembali ke rumah Kaya, saat makan malam, Kaya minta untuk memakan ikan. Namun Klahador menolak, karena alasan kesehatan, dan malah memberinya sup biru. Setelah itu Luffy langsung bercerita ingin membeli kapal dari Kaya dan bilang kalau mereka adalah bajak laut. That's great because we want to buy a ship. Nope, not sailors. We're pirates. Luffy meyakinkan Kaya kalau ia pasti akan merawat kapal dari Kaya. Namun Klahador tiba-tiba marah melihat tingkah Luffy. I should have known Usopp would bring riffraff to our doorstep. All of you, out of this house at once! Kembali ke kapal angkatan laut, Helmeppo memberikan kabar kalau mereka menemukan puing-puing kapal Luffy. Garp menyuruh agar mereka segera berangkat menuju desa sirup dan menyuruh Kobe memimpin misi. Di basement, Mary didatangi oleh Klahador dan memaksa Mary untuk memindahkan kepemilikan bisnis kapal atas namanya. Mary tentunya tak mau karena Kaya adalah pemilik sahnya, apalagi ini adalah ulang tahun Kaya. Ternyata Klahador adalah seorang bajak laut. Di sisi lain bagi yang masih hidup, ditangkap oleh Arlong Kapten Bajak Laut. Arlong adalah penguasa East Blue, ia tak suka dengan bagi yang telah mengobrak-abrik sebuah kota hingga hancur. Namun bagi bercerita mengenai Luffy yang memiliki peta Grand Line, sehingga bagi memberikan penawaran untuk membantunya mencari Luffy. Di malam hari, Luffy dan Zoro pergi mencari dapur guna mencari makanan dan bir. Nami sendiri sedang beraksi mencuri barang-barang yang ada di rumah. Tak sengaja ia malah masuk ke kamar Kaya dan Kaya tahu kalau Nami ingin mencuri. Kaya tak mempersalahkannya dan mereka malah menjadi akrab. You know, Everyone's so careful around me. Luffy dan Zoro bertemu dengan Usopp yang tak bisa tidur juga. Usopp kagum karena Luffy sangat ingin menemukan One Piece. Kaya yang sendirian di rumah, tentunya senang ketika ada kawan yang menemaninya. Kaya bercerita tentang orang tuanya yang meninggal karena melaut. Di sisi lain Luffy kagum melihat Usopp yang sangat pandai membidik target. Usopp bilang kalau ayahnya adalah seorang bajak laut juga yang bernama Yasop. Luffy ingat kalau Yasop adalah kru kapal Shanks. Usopp membawa Zoro ke basement untuk mencari anggur sementara Luffy memakan sup biru yang tak jadi dimakan Kaya tadi. Mereka terkejut melihat Mary yang sudah tak bernyawa dan ternyata itu adalah ulah dari Klahador alias Kuro Kapten Bajak Laut Blackchat. Kabarnya Kuro dibunuh oleh Morgan, namun itu hanyalah tipu dayanya. Kuro menggunakan kekuatan The Flash-nya sehingga membuat Zoro terkapar karena dipukul dari belakang oleh Sham. Kuro menyuruh anak buahnya itu membuang jasad dua orang ini ke sumur depan rumah. Sam dan Buci pun membuang Zoro dan jasad Mary ke sumur tua di depan rumah bersama dengan pedang Zoro. Di sisi lain Usopp berusaha meyakinkan warga desa sirup kalau ada bajak laut di sini. Namun warga yang sudah muat dengan kebohongan Usopp menjadi tidak percaya, dan saat Usopp sudah sangat putus asa datanglah Kobe dan juga Helmeppo untuk membantu. I believe you. Episode 4 diawali dengan memperlihatkan Zoro yang terbangun dari pingsannya. Ia terjebak di dalam sumur bersama mayat Mary. Di sisi lain Usopp menceritakan kalau ada bajak laut bernama Kuro di sini. Namun Helmeppo membantah dan bilang kalau Kuro telah dibunuh oleh ayahnya. Usopp juga bilang di rumah itu juga ada Luffy yang sedang dalam masalah. Nami menemukan Luffy terkapar karena memakan sup beracun. Nami pun bersembunyi di lemari penyimpanan. Ia menyaksikan kalau Klahador ternyata adalah Kapten Kuro. Kuro menyuruh dua anak buahnya membuang Luffy ke dalam sumur juga. Namun sebelum keluar Kobe dan Helmeppo tiba di sana, Usopp mengatakan Klahador lah si bajak laut Kuro itu. Namun Klahador berdalih kalau Usopp adalah orang yang kurang waras. Klahador mengatakan Luffy berada di rumah ini, dan anak buahnya menyerahkan Luffy yang sedang teler ke Kobe dan Helmeppo. Di dapur, Nami berhasil melumpuhkan Sham, di sisi lain Usopp pergi menuju kamar Kaya. Di dalam sumur, Zoro bersusah payah untuk keluar dari sumur. Di sini film flashback ke desa Shimotsuki 7 tahun silam, di mana saat itu kita melihat Zoro yang tengah berlatih pedang di perguruannya. Zoro selalu kalah dari seorang murid bernama Kina. Menurut Kina Zoro terlalu merendahkan sikunya. Namun Zoro yang tak mau mendengarkan malah menantangnya untuk berduel menggunakan katana. Di sisi lain Usopp memberitahu Kaya, kalau Klahador adalah bajak laut kejam dan mengajaknya untuk kabur. Kaya tak percaya dengan Usopp, namun Usopp tak akan meninggalkan Kaya sendirian hingga aman. Not until I know you're safe. Sham bilang kalau Nami berhasil kabur dan telah mengetahui segalanya, dan Kuro bilang di tengah malam ini mereka sudah bisa membuka penyamaran dan akan membunuh Kaya saat ini juga. Gucci menutup rumah ini dengan pagar pelindung, sehingga membuat Usopp dan Kaya bingung. What's that? Keeping the pirates in. Untungnya Nami berhasil datang tepat waktu. Nami bilang kalau makanan yang Kaya makan dan minum selama ini adalah racun buatan Klahador alias Kuro. Mereka harus kabur dari tempat ini karena Kuro sedang mengincar Kaya untuk mengambil alih kekayaannya. Mereka pergi lewat lorong pelayan menuju kamar orang tua Kaya, namun Kaya malah batuk, sehingga Kuro menjadi tahu keberadaan mereka. This is the only option. We have to go.
Di sisi lain Zoro memanjat sumur tersebut. Namun ia teringat dengan kenangan masa lalunya di mana ia kalah telak saat berduel dengan Kina menggunakan katana. Kina pun berkata, Zoro memiliki teknik yang bagus dan semakin dewasa. Zoro akan bertambah kuat. Berbeda dengan Kina yang seorang wanita, Zoro yang tujuan hidupnya mengalahkan Kina pun berjanji akan terus melawan Kina hingga salah satu dari mereka akan menjadi seorang pendekar pedang terkuat di dunia. Let's fight every day. We'll keep getting better and stronger. Di tempat lain Koby merasa ada yang aneh dengan Klahadore tadi, dan di saat itu pula Luffy sadar dan muntah di baju Helmappo. Di sisi lain Kaya Usopp dan Nami berhasil sampai ke kamar orang tua Kaya. Kaya merasa menyesal karena telah percaya dengan Klahadore selama ini, dan sialnya saat mereka ingin membuka pagar, kendalinya malah macet. Di sumur, Zoro tersadar kembali dan film kembali flashback. Di saat itu Kina meninggal karena sebuah kecelakaan, mereka melakukan upacara terakhir untuk mengenang Kina, dan Zoro meminta kepada Sensei agar memiliki pedang Kina, karena mereka telah berjanji akan menjadi pendekar pedang terhebat. And one of us become the world's greatest swordsman. Luffy yang telah sadar pun ingin kembali ke rumah untuk menyelamatkan teman-temannya, dan Koby menjadi bimbang. Zoro pun datang dan mereka akhirnya dibiarkan pergi oleh Koby. You know where to find me. I didn't. Thought I was headed back. But I'm gonna go back and help my friends. Kuro tiba di kamar dan mereka pun bersembunyi di bawah meja. Di sisi lain Luffy dan Zoro berhasil masuk ke rumah dan mereka akhirnya berpencar. Kaya berencana untuk menikam Kuro, namun Kuro yang memiliki kekuatan The Flash berhasil menghindar dan membalikkan keadaan. Di sisi lain Zoro bertemu dengan Sham dan juga Buci sehingga pertarungan pun terjadi. Luffy datang tepat waktu dan mereka pun berkelahi. Namun tentunya Luffy kesulitan menghadapi Kuro yang memiliki kekuatan The Flash. Kuro berkata menjadi bajak laut sangatlah tidak nyaman, karena terus-menerus dikejar oleh semua orang. Mengapa Luffy ingin menjadi seorang bajak laut? Luffy yang fokus mendengarkan suara gerak Kuro, berhasil meninjunya. Luffy akhirnya bisa menguasai keadaan, dan Luffy menghajar Kuro menggunakan kepalanya. Akhirnya mereka bisa mengalahkan Kuro dan anak buahnya. Kaya pun berterima kasih, dan sebagai imbalannya Kaya memberikan mereka kapal yang Luffy inginkan. Luffy memberikan nama kapalnya Going Merry, karena mirip dengan Merry. Luffy juga mengajak Usopp untuk bergabung ke krunya. Kaya juga mendukung Usopp dan bilang Usopp harus mengejar mimpinya, dan Kaya juga akan mengejar mimpinya menjadi dokter. Pada akhirnya mereka mendapatkan kapal sesungguhnya. Di sisi lain Kuro ternyata berhasil selamat dan kabur menggunakan skoci. Di tempat lain, Koby yang gagal membawa Luffy meminta maaf, namun Garp berkata kegagalan itu wajar. Mereka berhasil melihat kapal Luffy yang berlayar keluar. Di kapal itu Usopp memberikan bendera buatannya kepada Luffy, namun Luffy bilang kita sudah memiliki bendera, dan mereka malah saling berdebat yang membuat Nami ketawa. Tak lama mereka diserang oleh kapal marinir yang dipimpin oleh Garp. Saat Luffy melihat Garp pun terkejut, karena wakil Laksamana Garp adalah kakek Luffy, dan film pun bersambung. Grandpa? Untuk episode berikutnya akan saya upload secepatnya ya guys. Jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan saat saya upload lanjutan ceritanya. Silakan klik like dan tinggalkan komentar kalian, untuk membantu channel ini agar terus berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.